Bagi saya, komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi tentang menciptakan dampak. Dan itulah proses belajar yang saya jalani hingga hari ini. Halo, saya Radi Salvina Priyanti, mahasiswa semester 6 Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia dengan peminatan Hubungan Masyarakat. Saya memiliki ketertarikan pada strategi komunikasi dan juga manajemen kampanye, khususnya bagaimana sebuah pesan dikemas, disebarluaskan, dan menghasilkan respons nyata dari audiens. Ketertarikan tersebut saya kembangkan melalui berbagai proyek dan juga pengalaman organisasi. Selama berkuliah, saya telah memimpin 2 acara berskala nasional, berkolaborasi dengan lebih dari 60 media partner, serta memproduksi konten digital yang dirancang secara strategis. Saya juga aktif menjadi MC, moderator, dan humas yang melatih kepercayaan diri saya untuk berbicara di depan publik. Kemampuan tersebut saya perkuat dengan sertifikasi kompetensi public speaking dari BNSP. Saya melihat Digistar Telkom Indonesia sebagai kesempatan berharga untuk belajar langsung dari industri komunikasi digital yang terus berkembang. Saya juga ingin memperdalam pemahaman mengenai strategi kampanye, mulai dari proses kreatif, penyusunan pesan, hingga implementasinya di lapangan. Dan saya percaya Telkom adalah tempat terbaik untuk belajar hal tersebut. Selain itu, saya juga ingin memberikan kontribusi nyata di bidang komunikasi dan manajemen kampanye dengan pengalaman yang telah saya bangun selama di perkuliahan. Dengan semangat belajar yang tinggi, cepat beradaptasi, dan juga menjaga komunikasi terbuka, saya berkomitmen untuk menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Nilai-nilai seperti kompeten, harmonis, dan loyal yang dijunjung oleh Telkom juga sangat sejalan dengan prinsip kerja yang saya pegang. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti seleksi magang untuk semester 7 termasuk program Digistar Telkom Indonesia. Di sela waktu tersebut, saya memanfaatkannya untuk memperdalam keterampilan strategi konten, memahami perilaku audiens di media sosial, dan mempelajari dasar pengelolaan kampanye digital seperti Meta Ads dan Google Ads. Selain itu, saya juga menjaga keseimbangan dengan rutin berolahraga dan membantu pekerjaan rumah. Meskipun tidak terlibat dalam kegiatan formal, saya menjadikan masa ini sebagai ruang untuk bertumbuh secara mandiri dan mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan. Salah satu proyek yang paling menarik dan berkesan bagi saya adalah Kumpul Kreatif, program tahunan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPI. Awalnya, program ini hanya berupa webinar internal untuk mahasiswa komunikasi UPI. Namun, sejak tahun 2023, berkembang menjadi kegiatan eksternal yang bisa diikuti oleh masyarakat umum. Di tahun ini, saya dipercayai menjadi ketua pelaksana yang memimpin proyek selama kurang lebih 5 bulan. Di awal perencanaan, kami sempat mengalami kesulitan karena terbatasnya koneksi ke narasumber ternama, sehingga tidak bisa menghadirkannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, untuk menjaga daya tarik dari programnya, saya mengusulkan sebuah ide dengan menambahkan perlombaan sebagai elemen baru dari program kerja ini. Setelah idenya disetujui, bersama dengan wakil ketua, saya menyusun struktur kepanitiaan, merancang daftar tugas apa saja yang harus dikerjakan, membuat timeline, serta sistem kerja agar prosesnya terorganisir. Lalu, kami mengadakan rapat besar guna memberikan arahan kepada setiap divisinya. Karena ini adalah lomba pertama tingkat nasional Himikasi, kami juga rutin melakukan konsultasi kepada dosen agar konsep acaranya terarah. Setelah semua divisi melakukan tugasnya, kami berhasil meluncurkan lomba video kreatif di akun laman Instagram kami. Namun, kendala kembali hadir ketika hampir 2 minggu masa pendaftaran, hanya ada 1 peserta yang mendaftar. Melihat hal tersebut, saya segera menginisiasi adanya evaluasi bersama tim dan mengidentifikasi penyebab mulai dari biaya pendaftaran yang terlalu mahal, istilah lomba yang membingungkan, serta syarat dan ketentuan yang kurang ramah peserta. Setelah itu, kami melakukan penyesuaian secara menyeluruh dengan mengganti lomba video kreatif menjadi konten kreatif, kemudian menurunkan biaya pendaftaran, membuka opsi kelompok, dan memperkuat promosi melalui Meta Ads. Hasilnya, jumlah peserta meningkat menjadi 79 partisipan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari siswa SMA hingga mahasiswa.
Di sisi media sosial, kami juga mencatat adanya kenaikan engagement sebesar 524%, 41.000 akun terjangkau, hingga kenaikan followers sebanyak 15,2%. Program ini juga mendapatkan apresiasi langsung dari Ketua Program Studi sebagai inisiatif eksternalisasi pertama yang berhasil membawa citra positif bagi himpunan dan juga ilmu komunikasi UPI. Dari pengalaman ini, saya belajar pentingnya bersikap responsif, terbuka terhadap evaluasi, dan mampu mengubah tantangan menjadi momentum. Ini memperkuat kemampuan saya dalam memimpin tim dan juga membangun strategi komunikasi yang berdampak. Dalam proses kerja, saya terbiasa menggunakan Microsoft Word, Google Spreadsheet, dan PowerPoint untuk dokumentasi serta koordinasi tim. Lalu ada Canva dan CapCut untuk produksi konten visual. Kemudian saya juga menggunakan Google Trends untuk memantau topik apa yang sedang naik dan menyesuaikan konten dengan minat audiens. Saat ini saya juga sedang memperdalam pemahaman saya mengenai Meta Ads dan Google Ads untuk membantu strategi promosi digital yang lebih luas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya siap untuk belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata di DigiStar Internship by Telkom Indonesia.